Ani? Model perangkat lunak, model sequential linear atau disebut model pengembangan arah terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sequential yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain kode, pengujian, dan pengembangan. Tahapan pengembangan model sequential linear atau waterfall model, yaitu rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, 3 desain, kemudian 5 pengujian, 6 pemeliharaan. Kelebihan model sequential atau linear waterfall development model, tahapan proses pengembangan tetap pasti mudah diaplikasikan dengan proses atur, 2 cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhan di awal sehingga minum kesalahan. 3 software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas baik. 4 dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan sebelum melangkah ke fase berikutnya. Pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapat tim pengembangan harus diubah kembali atau literasi, sering menyebabkan masalah baru terjadi dan pembagian proyek menjadi tahapan-tahapan yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahapan dan proses modern akan melanjut tahapan bila tahapan sebelumnya sudah benar selesai. Perubahan tengah-tengah pengerjaan produk dan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. 2 model prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sequential yang biasa dikenal dengan SDLC atau waterfall development model. Perubahan dan presentasi prototipe dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dari perangkat lunak yang dikembangkan. Teknik prototipe berikut perancangan model, perancangan estimasi. Tahapan-tahapan proses pengembangan dalam mode prototipe berikut. Tahapan-tahapan proses pengembangan dalam mode prototipe itu pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, menggunakan sistem. Perubahan mode prototipe, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan yang diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dan dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Pengulangan model prototype, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Misalnya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, walaupun memakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan yang rodong. Memang kadang membuat kompromi implementasi dengan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Menerapkan aplikasi development. Ada sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, 60-90 hari. Moderat ini merupakan sebuah adaptasi teknologi dan model sequential linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi komponen.
Teman-teman proses mengenal aplikasi bisnis modeling data, modeling proses modeling aplikasi Indonesia, testing dan turun open. Program moderat. Dari pengembangan model waterfall sequential linear dalam menghasilkan sistem memenuhi kehidupan langsung dari pelanggan cocok untuk proyek memakan waktu yang singkat moderat. Begitu dapat pengembangan sistem seperti pada umumnya menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuat dari awal sehingga waktu pengembangan lebih efisien. Menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperuntukkan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada proyek akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai dengan durasi sistem yang tidak memerlukan dengan pembangunan komputer penumpang darat akan menjadi sangat bermasalah. Tidak untuk menggunakan punya resiko tinggi yang tinggi untuk tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah maka harus membuat untuk kemudian pengembang dan pelanggan. Model evolusi development, evolusi dari software proses model. Personel bekerja optimal mampu mengakomodasikan perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Ya, konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang tidak telah selesai dibangun, contohnya memasukkan data karyawan, mengurangi trauma karena perubahan sistem klien lebih perlahan-lahan menggunakan produk setiap bagian demi bagian, maksimalkan pembagian melalui investasi konsumen. Kurangan model instrumental tidak cocok untuk proyek bukuan besar lebih dari 200 baris coding. Untuk memetaan kebutuhan memakai ke dalam rencana spesifikasi setiap pasti dari instrumen. Cocok untuk proyek besar. Mode spiral atau mode bohem. Model ini menghadapkan dua model pangkat lunak yang ada di yaitu model prototyping dengan pengulangannya dengan model waterfall dengan pengendalian sistematikanya. Model ini dikenal sebagai spiral bohem. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Misalnya model menggunakan sistem pengulangannya maka bisa dimakan fungsi dan lainnya. Tahap model spiral atau model bohem. Tahap liaison prototype membangun komunikasi baik dengan calon pengguna atau memakai tahap planning. Perencanaan pada tahap ini dihitung sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi yang dapat menjelaskan bahwa tahap analisis risiko mendefinisikan risiko menentukan apa saja menjadi proses risiko baik atau teknis maupun manajemen tahap rekayasa engineering, pembuatan prototipe, tahap konstruksi dan pelepasan rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang maksud diuji, diinstal dan diberikan sokongan tahapan untuk keberhasilan proyek. Tahapan evaluasi pelanggan pakai pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Kelebihan model spiral adalah sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk membangun perangkat lunak skala besar. Pendekatan model dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih detail untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Baik pengembang maupun memakai dengan cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses dapat diamati dengan baik dan detail. Kekurangan model spiral adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembangannya perangkat lunak cukup panjang, juga biayanya yang besar. Selain itu sangat tergantung pada tenaga ahli yang dapat memberikan resiko terdapat kesulitan untuk mengontrol proses sampai saat ini karena masih relatif baru. Belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Apa?